kali ini saya akan sedikit membaca, menjelaskan serta menerjemah terkait dengan keputusan Lembaga Fikih Islam mengenai akad istisna. Baik, saya akan membacakan keputusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qororun ay hadza qororun, yaitu ketetapan Rokmu sitah wa sitin wa thalathah wa sab'ah, nomor 66/3/7, bisya'ni seputar aqdil istisna'i, akad istisna. Inna majlisa, sesungguhnya sidang, Majma'il Fiqhil Islami, lembaga fikih Islam, al-mun'aqoda, yang dilaksanakan, fi daurati mu'tamari as-sabi', dalam putaran muktamarnya yang ketujuh, bijiddati, di Jeddah, fil mamlakatil arabiyyati saudiyah, di negara Saudi Arabia, min sab'ata asyar ila ithnata asyar Dzulqa'dah sanata alfin wa arba'umi'atin wa itna asyar, yaitu mulai tanggal 12 sampai dengan 17 Dzulqa'dah tahun 1412 Hijriah, al-muwafiq, yang bertepatan, tis'a hatta arba'ata asyar Mayu sanata alfin wa tis'umi'atin wa itna wa tis'una, bertepatan dengan tanggal 9 sampai 14 Mei tahun 1992 Masehi. Ba'da itla'ihi, setelah sidang menelaah, alal buhuthi, atas beberapa kajian, al-waridati, yang sampai, ilal majma'i, pada lembaga fikih ini, bikhususi maudhu'i, terkait dengan tema atau judul aqdil istisna'i, yaitu akad istisna. Wa istima'ihi, dan setelah sidang mendengar, lil munaqasyati, terhadap beberapa diskusi, allati darot, yang telah berlangsung, haulahu, seputar akad istisna, wa mura'atan, karena alasan untuk memelihara atau taat, lima qasidis syariati, terhadap tujuan-tujuan syariah, fi masolihil ibadi, dalam hal kemaslahatan manusia, wal qawaidil fiqhiyati, karena alasan untuk memelihara kaidah-kaidah fikih, fil uqudi, terhadap masalah akad, wat tasarrufati, dan juga dalam masalah tasarruf, wa nahron, karena mengingat, li'anna aqdal istisna'i, karena akad istisna, lahu daurun kabirun, memiliki peran yang besar, fi tansyitus sina'ati, dalam membangkitkan perindustrian, wa fi fathi majalatin, dan juga mempunyai peran yang besar dalam membuka bidang wasi'atin yang luas, litamwili, dalam hal pendanaan, wa nuhudi, dalam hal memajukan, bil iqtisadil islami, terhadap perekonomian Islam. Jadi dalam ketetapan ini dijelaskan bahwasannya akad istisna itu ialah akad inden barang rakitan. Jadi barang yang ditransaksikan itu belum terwujud atau belum ada. Jadi kayak misalkan si pembeli memesan kepada si penjual, diminta untuk membuatkan barang tersebut gitu. Jadi barangnya itu belum ada atau belum terwujud, seperti itu yang dinamakan dengan akad istisna. Akan tetapi ada sedikit perbedaan antara akad istisna dengan akad salam, yaitu dimana kalau akad istisna itu barang yang ditransaksikan itu emang belum ada atau belum terwujud. Akan tetapi kalau akad salam itu barangnya ada, sudah terwujud, akan tetapi tidak ada di dalam majelis transaksi. Itu perbedaan antara akad istisna dengan akad salam. Qororo, memutuskan, yang pertama, anna aqdal istisna'i, sesungguhnya akad istisna, huwa, yaitu aqdun waridun, akad yang melibatkan, alal amali, atas pekerjaan, wal aini, dan barang, fi dhimmati, dalam tanggungan pihak penjual, mulzimun, yang mengikat akad tersebut, litorfaini, kepada
kedua belah pihak, idza tawafarat, apabila telah terpenuhi, fihi, di dalam akad ini, akad istisna ini, al-arkanu, beberapa rukun, wasyurutu, dan beberapa syarat. Dalam keputusan yang pertama ini menjelaskan bahwasannya pengertian dari akad istisna itu sendiri yaitu akad yang melibatkan antara pekerjaan dan juga barang, di mana barang tersebut masih dalam tanggungan penjual. Nah, akad istisna ini mengikat antara kedua belah pihak, antara pihak penjual atau pihak produsen dengan pihak pembeli atau konsumen. Nah, akad ini mengikat apabila telah terpenuhi beberapa rukun dan syarat dalam akad istisna tersebut. Keputusan yang kedua yaitu yushtarotu, disyaratkan fi aqdil istisna'i, dalam akad istisna, mayali, beberapa hal sebagai berikut. Alif, bayanu jinsil mustasna, harus dijelaskan jenis barang yang dibuat, wa nau'ihi, dan macam-macam mustasna, wa qadrihi, dan ukuran atau kadar dari mustasna, wa ausofihi, spesifikasi barang mustasna, al-matlubati, yang dikehendaki. Jadi dalam ketetapan yang kedua ini dijelaskan bahwasannya di dalam akad istisna itu disyaratkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu barang yang dibuat atau mustasna itu harus dijelaskan secara rinci, baik dari jenis, macam, ukuran atau kadar, spesifikasi dari barang itu atau mustasna itu semua harus dijelaskan secara rinci sesuai dengan yang dikehendaki atau yang diinginkan. Ayyuhaddada, ditentukan, fihil ajal, di dalam akad ini, akad mustasna, akad istisna, al ajal, waktu. Nah, yang kedua yaitu di dalam akad istisna itu harus ditentukan waktu. Kan kalau di dalam akad istisna itu kan barangnya belum terwujud, masih mau dibuat oleh produsen. Nah, itu harus ditentukan dalam akad istisna itu kapan selesainya, gitu harus ditentukan. Keputusan yang ketiga yaitu ya juzu wenang, ya juzu diperbolehkan, fi aqdil istisna'i, di dalam akad istisna, takjilu tsamani, adanya penangguhan harga barang, kullihi, keseluruhan, au taqsituhu, atau menggunakan sistem kredit, ila aqsatin, sampai beberapa angsuran, maklumatin, yang sudah diketahui bersama, li ajalin muhaddadatin, sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, di dalam keputusan yang nomor 3 ini dijelaskan bahwasannya di dalam akad istisna itu diperbolehkan adanya penangguhan harga barang. Misalkan bayarnya di akhir sampai barang itu jadi, nanti pembayarannya di akhir, itu diperbolehkan. Atau juga diperbolehkan menggunakan sistem kredit. Nah, apabila menggunakan sistem kredit itu di dalam akad ini juga harus dijelaskan berapa kali angsuran, terus batas waktu yang ditentukan itu juga harus dijelaskan. Keputusan yang keempat yaitu ya juzu diperbolehkan ayatadhammana, mencakup, akadul istisna'i, akad istisna, syarton, terhadap syarat, jazaian, yang bersifat sanksi, bimuqtadha, sesuai dengan apa ittafaqu alaihil aqidani, yang disepakati oleh kedua belah pihak, malam takun, selama tidak ada, hunaka, di sana, durufun, adanya kondisi, kohirotun, yang tidak diinginkan. Nah, dalam keputusan yang keempat ini dijelaskan bahwasannya dalam akad istisna itu diperbolehkan memberikan tambahan aturan dengan memberlakukan adanya sanksi apabila salah satu pihak di dalam akad itu melakukan wen prestasi. Misalkan si penjual tidak memenuhi keinginan dari si pembeli atau melakukan wen prestasi. Nah, itu boleh memberlakukan aturan adanya sanksi. Nah, itu diperbolehkan selama tidak merusak akad tersebut.
Akan tetapi apabila ada kondisi yang tidak diinginkan seperti berupa bencana alam seperti gempa bumi, banjir atau yang lainnya, itu kan misalnya barangnya hilang ya disebabkan oleh bencana alam tersebut. Jadi sesungguhnya gejala alam itu tidak menjadi bagian di mana sanksi itu berlaku. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.